Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Ada yang mengatakan bahwa bantuan PKH yang akan cair ini hanya akan cair kepada para penerima manfaat yang usianya hanya di atas 45 tahun. Nah, apakah berita ini benar? Lalu jika misalkan hanya untuk yang berusia 45 tahun ke atas, bagaimana dengan yang usianya di bawah 45 tahun atau yang kita kenal sebagai usia produktif? Apakah bantuannya otomatis akan tidak cair mulai dari tahap ini? Oke, bagi Anda yang ingin mencari jawabannya, Anda harus menonton video ini hingga tuntas. Jangan sampai Anda skip, apalagi Anda hanya membaca thumbnailnya saja atau men-skip setiap apa yang saya sampaikan. Jangan sampai Anda gagal fokus karena Anda tidak menyimak video ini hingga tuntas. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda, para subscriber dari channel Inspirasi Oktara yang telah senantiasa mendukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Terima kasih saya ucapkan karena tentu tanpa dukungan Anda, saya tidak bisa lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan channel kita tercinta ini agar lebih baik dan tentunya lebih besar lagi di masa akan datang. Ucapan selamat datang dan selamat bergabung bagi para pengunjung baru channel Inspirasi Oktara. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu mohon dukungannya untuk bersama-sama membangun perkembangan channel ini. Oke, langsung saja tanpa perlu berbasa-basi lagi terkait dengan kabar yang akhir-akhir ini menjadi banyak sekali ya diteruskan pesannya terkait dengan apakah betul penerima PKH yang di tahap 1 mulai tahun 2023 ini yang cair bantuannya nanti hanya yang usianya di atas 45 tahun? Apakah benar seperti itu? Lalu bagaimana nasib dengan KPM yang usianya di bawah 45 tahun atau KPM yang masih usianya produktif? Apakah secara otomatis bantuan mereka tidak akan cair kembali di tahap ini? Oke, langsung saja. Perlu Anda ketahui bahwa memang sejak awal tahun 2022, Ibu Tri Risma hari ini sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia ini mewacanakan akan dihapusnya atau akan dicoretnya para penerima manfaat bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT yang usianya masih produktif atau usia muda. Nah, usia muda ini sesuai dengan apa yang telah disusun rencananya di dalam Kementerian Sosial adalah mereka yang masih berusia di bawah 40 tahun. Nah, di bawah 40 tahun ini masih dikatakan produktif dan masih mampu untuk bekerja, mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meskipun juga di salah satu komentar channel Inspirasi Oktara ada yang usianya 47 tahun, 48 tahun, ada yang 52 tahun mengaku masih produktif saja. Nah, tetapi sesuai dengan aturan yang disusun, di dalam petunjuk teknis ini usia produktif adalah yang usianya di bawah 40 tahun. Dan di surat yang diedarkan oleh Kementerian Sosial yang terbaru, yaitu untuk pendataan KPM potensial yang memiliki usaha, yang menjadi target untuk calon penerima bantuan modal usaha adalah yang usianya di bawah 45 tahun. Nah, itu jelas ya, dari tahun 2022 sudah diwacanakan. Dan Ibu Menteri Sosial ini mengharapkan ke depannya penerima bantuan sosial produktif ini tidak lagi tergantung kepada bantuan sosial, sehingga perlahan-lahan akan segera dihapus dari penerima bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT. Pertanyaannya, apakah benar mulai tahap ini akan dihapus seluruhnya penerima PKH yang usianya di bawah 45 tahun, atau artinya hanya yang berusia di atas 45 tahun yang akan cair bantuannya? Oke. Karena sudah diwacanakan sejak tahun 2022, maka mulai dari akhir tahun yang lalu, akhir tahun 2022, Kementerian Sosial ini mencoba untuk mencari formulasi dan mencari solusi bagaimana caranya agar nantinya secara keberlanjutan ya, secara otomatis nanti penerima usia produktif ini tidak lagi menerima bantuan sosial. Dengan cara apa? Termasuk salah satu caranya adalah dengan adanya pemberian ya modal usaha bagi para penerima bantuan sosial yang usianya masih produktif dan memiliki rintisan usaha yang usianya ini kurang dari 1 tahun dan juga usaha berjalan yang telah berjalan selama lebih dari 1 tahun untuk usahanya, yaitu dengan meluncurkan bantuan modal usaha yang namanya PENA atau Pahlawan Ekonomi Nusantara. Nah, seiring berjalannya waktu sejak akhir tahun 2022 hingga pada akhirnya di awal tahun 2023, wacana untuk pengusulan bantuan PENA ini semakin besar dan semakin diterima oleh masyarakat. Informasinya semakin deras ya, sehingga masyarakat menganggap bahwa
penerima usia produktif semuanya akan dihapus. Perlu Anda ketahui di video-video sebelumnya yang telah saya unggah bahwa untuk bantuan pena ini targetnya di tahun 2023 adalah 10.000 kpm. Ini sesuai dengan informasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diunggah di halaman resminya di Instagram. Itu artinya target di tahun 2023 akan ada 10.000 kpm yang akan terhapus. Nah, Ibu Menteri Sosial tentunya mengungkapkan bahwa untuk penghapusan atau pencoretan penerima bantuan sosial yang usianya masih produktif ini tidak serta-merta langsung dihapus atau di-del begitu saja. Ini ada mekanisme tertentu. Dengan kata lain, untuk mekanisme penghapusan ini artinya adalah perlahan ya, secara bertahap. Nah, mungkin bagi para penanya atau yang menyebar informasi bahwa bantuan PKH hanya akan cair untuk penerima 45 tahun ke atas, ini mungkin adalah mereka yang sekali lagi tidak pernah menyimak informasi dari pendamping sosial secara penuh ya, atau hanya yang membaca thumbnail sehingga langsung membuat kesimpulan bahwa yang akan dihapus atau tidak cair mulai tahap ini adalah penerima di bawah 45 tahun langsung disebarkan sehingga menjadi berita yang menyebar luas, dan saya katakan berita tersebut adalah berita yang bohong atau berita hoax ya. Sekali lagi, wacana usia di bawah 40 tahun, di bawah 45 tahun ini memang sudah digaungkan oleh Kementerian Sosial. Tetapi untuk pelaksanaan penghapusan bagi penerima PKH atau BPNT yang usianya masih produktif ini akan secara bertahap. Dan aturan rule mainnya ini masih kita tunggu. Jika misalkan sudah ada surat resminya, maka saya sebagai pendamping sosial akan mengumumkan kepada Anda informasi pastinya seperti apa. Tetapi hingga sampai surat itu belum dikeluarkan, otomatis ya insya Allah untuk penerima bantuan PKH maupun BPNT yang usianya masih di bawah 45 tahun atau bahkan 40 tahun, ini masih bisa menerima bantuan PKH. Kita belajar dari penyaluran PKH tahap keempat tahun 2022, di mana ada salah satu KPM saya yang usianya masih di bawah 40 tahun, atau bahkan ada yang usianya di bawah 30 tahun, katakanlah 28 tahun, ada yang 27 tahun, ada yang 26 tahun, ternyata masih menerima bantuan PKH. PKH-nya masih cair, lalu sembakonya masih cair, termasuk saat itu juga dibagikan BLT BBM. Ya, artinya apa? Meskipun wacana untuk penghapusan KPM usia produktif ini telah disuarakan oleh Ibu Risma sejak awal tahun 2022, nyatanya hingga akhir tahun 2022, penerima PKH yang saya dampingi yang usianya masih 28 tahun dan yang lain sebagainya ini ternyata masih cair. Berarti bagi Anda di tahun 2023 yang usianya masih di bawah 40 tahun, Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu takut sambil kita menunggu surat yang resmi datangnya dari Kementerian Sosial. Insya Allah jika tidak ada surat yang bertuliskan bahwa penerima bantuan sosial di bawah 40 tahun langsung dihapus semuanya, maka saya rasa akan aman ya untuk tahap 1 ini. Semua penerima bantuan sosial yang dipilih oleh Kemensos yang masuk di DTKS dan memiliki komponen tanpa melihat umurnya, maka semuanya saya harapkan ya, saya bisa pastikan jika tidak ada suratnya ini bisa cair semuanya. Seperti itu ya, asalkan satu memenuhi syarat yaitu sebagai keluarga prasejahtera, ekonominya kurang mampu tentunya, memiliki komponen kepesertaan dan juga masuk ke DTKS dan dipilih oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Lagi pula ketika misalkan penerima usia produktif seluruh Indonesia ini, anggap saja PKH 10 juta KPM, lalu ada penerima BPNT 18,8 juta KPM. Jika 50%-nya saja dari masing-masing penerima ini adalah penerima usia produktif, maka akan banyak yang hilang. Bayangkan, BPNT 18,8 juta. Jika 50%-nya adalah penerima usia muda, maka hanya ada 9,4 juta saja yang cair. PKH dari 10 juta, 50%-nya misalkan penerima usia produktif, maka yang hanya cair ini 5 juta KPM saja. Tentunya ketika hal ini terjadi langsung dihapus begitu saja mulai tahap pertama, ini akan menjadi masalah yang besar karena penyerapan anggaran untuk bantuan sosial di tahun 2023 di awal, jika yang hanya dicairkan adalah penerima usia produktif, maka secara otomatis ini Kementerian Sosial akan dianggap gagal dalam hal penyerapan anggaran yang tentunya ini bisa berdampak panjang sekali ya untuk pelaksanaan program bantuan sosial ke depannya. Seperti itu. Semoga informasi ini jelas. Sekali lagi saya bisa menjawab bahwa informasi yang mengatakan bahwa penerima PKH yang akan cair bantuannya mulai tahun ini hanya adalah
penerima PKH yang usianya di atas 45 tahun, saya katakan untuk saat ini berita tersebut adalah berita bohong. Oke, sekali lagi bagi Anda yang gemar mencari informasi, jangan lupa tonton informasi yang diberikan oleh pendamping sosial ini secara utuh, jangan sampai Anda skip apalagi hanya membaca thumbnailnya saja. Dan perhatian bagi Anda yang ingin mencari informasi seputar bantuan sosial, rekomendasi dari saya, harapan dari saya, silakan Anda mencari channel yang hanya berasal dari pendamping sosial. Karena di luar sana banyak yang tidak berprofesi sebagai pendamping sosial menyampaikan berita bansos juga di media sosial, hanya bermodalkan meneruskan informasi tanpa tahu dasarnya seperti apa dan lain sebagainya, sehingga ini bisa menyesatkan informasi bagi para KPM yang menerima bantuan sosial. Oke ya, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan share atau bagikan channel Inspirasi Oktara kepada siapapun, teman, kerabat, sahabat yang membutuhkan informasi seputar bantuan sosial. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.